Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Apa kabar hari ini? Sehat. Baik, puji Tuhan ya. Masih tetap semangat ya ikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita sambil menunggu teman ya yang lain masuk. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita selalu mengucap syukur ya. Terima kasih kepada Tuhan ya. Oke, yang bertugas hari ini siapa ya? Siapa yang bertugas hari ini? Saya, Bu Guru. Oke, Karis. Silakan Karis, jangan lupa pimpin satu lagu pujian, lalu berdoa ya. Silakan Karis. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, silakan Karis pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan belajar. Berkati Bu Guru Fani yang akan mengajarkan kita, dan semoga jaringan lancar dan tidak ngelek dan tidak ada yang keluar. Semoga teman-teman yang belajar dengan serius. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Karis. Ya, nah sekarang Ibu Guru mau mengecek kehadiran ya. Kita di sini ada 12 orang ya. Kita sambil Bu Guru mute. Oh iya. Oke, maaf. Ya, Ibu Guru sambil mengecek kehadiran. Oh, kita di sini ada sekitar 11 orang yang baru hadir ya. Nggak apa-apa, kita nanti tunggu temannya. Mungkin mereka ada gangguan atau bagaimana ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu yang sebelumnya tentang apa ya? Tentang apa? Ayo. Sistem pernapasan. Tentang sistem pernapasan, betul ya. Dinara berarti masih ingat. Nah, sistem pernapasan kita tuh kan ada organ-organnya. Ada yang masih ingat organ apa saja yang ada? Ayo. Yang di pernapasan kita ada organ apa saja yang kamu ingat? Trakea. Ada trakea, betul. Ada apa lagi? Ada bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, ada bronkus, bronkiolus, ada alveolus. Oke, berarti kamu masih ingat ya. Kalau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di mana ya? Di alveolus. Iya, alveolus. Oke, Dinara, kamu good job ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, Tapi sebelum Ibu Guru akan kasih tahu materi kita hari ini apa, Ibu Guru akan menunjukkan sesuatu dulu ya. Kita ada tebak-tebakan dulu ya. Ibu Guru akan coba share screen. Oke, ya, perhatikan. Nah, siapakah aku? Perhatikan ya. Aku suka bermain di film anak-anak Upin Ipin. Clue yang kedua, aku seorang anak laki-laki berketurunan India Punjabi. Clue yang ketiga, aku juga dikenali karena kepandaian berjenaka dan berpantun. Pasti kamu tahunya. Yang keempat, pantunku biasanya diawali dengan kata 2, 3. Ada yang tahu siapa? Jarjit. Siapa? Jarjit. Oke, kita lihat. Iya, dia siapa? Jajrit Singh. Iya, Jajrit Singh. Suka nonton Ipin Upin? Suka. Nah, kenapa Ibu Guru tampilkan itu? Ya, karena ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ya, tentang pantun. Tapi sebelumnya Ibu Guru akan kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya.
Ini ya. Yang kita pelajari hari ini adalah dari tema 4 subtema 2. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama ya. Yang pertama kamu nanti ya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, kamu nanti dapat menentukan isi atau makna dan amanat pantun dengan tepat. Nah, yang ketiga, kamu juga nanti bisa menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Nah, yang keempat, kamu dapat mengidentifikasi penyebab apa saja ya, penyebab gangguan peredaran darah manusia secara rinci. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita sudah tahu tujuannya. Berarti manfaatnya apa ya Bu Guru? Ya. Nah, manfaatnya ya yang pertama, ya manfaat yang pertama dari tadi kamu sudah mengidentifikasi, sudah tahu ya, berarti kamu nanti bisa tahu tuh apa saja sih ciri-ciri pantun itu? Ya, apa saja ciri-ciri pantun. Yang kedua, kamu juga akan mengetahui ya apa saja jenis-jenis pantun ya berdasarkan isinya. Oke. Nah, yang ketiga, dari kamu sudah tahu ciri-cirinya, ya, tahu jenis-jenisnya, kamu akan membuat pantun. Ya, jadi kamu akan tahu ya membuat pantun, ya. Nah, yang keempat, manfaatnya kamu akan mengetahui ya gangguan-gangguan apa saja yang bisa menyerang peredaran darah kita dan apa penyebabnya. Oke? Itu yang menjadi manfaat pembelajaran kita hari ini, ya, dan tujuannya pastinya kamu sudah tahu. Nah, Ibu Guru sudah kirimkan materi ajar ya LKPD PowerPoint juga di Classroom. Ibu Guru harap kamu sudah baca. Sebenarnya Ibu Guru mau tahu ya, mau tanya, ada yang tahu arti pantun? Kalau kamu sudah baca pasti kamu tahu. Ada yang tahu apa arti pantun? Saya Bu, saya. Ya, silakan Dinara. Apa pantun Dinara? Pantun adalah salah satu seni merangkai kata dan merupakan seni karya sastra lama. Iya, betul ya. Bagus Dinara. Ya, pantun itu adalah ya salah satu jenis karya sastra lama, itu seni merangkai kata. Ya, jadi ibaratnya itu ungkapan perasaan seseorang juga ya, itu pantun itu juga. Dan ini merupakan salah satu bentuk puisi Melayu, ya. Oke, good Dinara, berarti kamu tadi sudah baca ya, kemarin Ibu Guru sudah kirim ya. Nah, Ibu Guru, kita mau ngapain hari ini? Ya. Nah, nanti kamu akan kerja kelompok ya. Nah, Ibu Guru akan share screen LKPD-nya, akan jelaskan dulu apa yang akan kamu lakukan, ya. Oke. Tanya ya, perhatikan semua ya. Kita masuk di tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, apa saja yang akan kamu pelajari, ya akan kamu kerjakan. Nah, yang pertama nih kamu akan membaca contoh pantun berikut, ya. Nah, bisa bantu Bu Guru, bisa tolong bacakan pantun ini, siapa yang bisa silahkan? Saya Bu. Iya, silakan. Burung merpati lari ke semak, tidak lupa kembali ke sarang. Jika terlalu banyak memakan lemak, apa tuh Bu? Hipertensi bisa menyerang. Ya, itu contoh pantun. Oke, nah sekarang contoh syair. Baca syair yang di bawah, silakan. Siapa silakan? Anak kecil main jungkat-jungkit, sambil main sebentar istirahat. Jika jantung kita sehat, darah lancar bebas penyakit. Ya, nah ini ada contoh pantun dan syair. Nanti dari sini kamu akan diskusi kelompok. Nah, berdasarkan pantun itu identifikasilah ya, carilah apa perbedaan antara pantun dan syair berdasarkan ciri-cirinya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kamu akan diskusi dalam kelompok. Pastinya kamu sudah membaca materi yang Ibu Guru sudah kirim ya di Classroom ya tentang ciri-ciri pantun ya. Oke, nanti kamu boleh cari informasi dari manapun silahkan ya. Nah, kerja kelompokmu nanti juga selain itu ada yang pertama tugasmu adalah membuat sebuah pantun, ya boleh pantun teka-teki, boleh pantun nasihat, ya. Nah kemudian kamu identifikasilah pantun itu apakah sudah sesuai dengan ciri-cirinya. Pasti kamu yang sudah baca pasti tahu ciri-ciri pantun ya. Ya kemudian ceritakan amanatnya.
Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dari pantun yang kamu buat itu apa? Ya, nanti kita akan presentasikan ini. Oke, itu tugas yang pertama. Tugas yang, nah, nanti di sini kamu akan isi dalam kolom ya, apa jenis pantunnya, teka-teki atau nasihat, lalu apa amanatnya. Oke, nah itu tugas pertama. Tugas kedua, nah perhatikan pantun berikut. Boleh baca ke satu orang ini? Silakan. Boleh baca? Karis, silakan Karis. Mendengar ibu sedang memasak, ternyata masak mie kuah. Kalau kamu pintar menebak nyamuk apa yang menyebabkan demam berdarah. Ini termasuk pantun apa? Kalau kamu tahu pantun apa? Teka-teki. Jenis pantun apa ini? Teka-teki. Pantun? Iya, apa jawabannya? Ada yang tahu? Nyamuk apa yang menyebabkan demam berdarah? Ya, ada. Nyamuk apa? Nyamuk apa? Aedes apa? Aedes, ya betul. Aedes aegypti. Ya, Aedes aegypti. Nah, ini kita sudah masuk di gangguan peredaran darah. Ya, demam berdarah ini adalah salah satu contoh penyakit gangguan peredaran darah. Ya, nah di sini nanti kamu ya pasti kamu pernah lihat atau dengar orang terkena serangan jantung. Pernah atau tidak? Pernah toh? Pernah? Ada keluarganya yang bagaimana? Tidak pernah. Enggak pernah. Oh, tidak pernah. Nah, Kalau di film saja, Bu Guru. ya? Kalau di film saja. Oh, di film saja. Oke, di film saja pernah dengar ya. Nah, dalam dunia medis ini dikenal sebagai jantung koroner. Nah, ini merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, nanti kamu akan di kelompok mencari tahu apa penyebab jantung koroner, ya. Apa penyebab dari jantung koroner? Silahkan ya, kamu boleh cari dari manapun terserah, mau dari buku, mau dari internet, silahkan ya. Kemudian kamu juga akan mencari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Ya, kamu boleh seperti Bu Guru kasih tahu tadi, kamu boleh cari dari surat kabar, dari buku atau dari internet. Bebas, silahkan Bu Guru kasih kebebasan. Kemudian kamu buatlah dalam tabel, ya. Nanti baru kita presentasi di dalam kelompok ya. Nah, terakhir ini kamu ayo menyimpulkan nanti dari berdasarkan hasil diskusi kelompok itu, ya kira-kira apa perbedaan pantun dan syair nanti di sini kamu tulis. Oke? Nah, ini untuk penjelasan LKPD ya. Ibu Guru harap kamu memang sudah baca. Kita akan masuk kelompok ya. Masih ingat kelompokmu ya? Masih ingat ya, kelompok 1 di proyek PTS, kelompok 2 di proyek PAS, kelompok 3 di tematik ya, tematik 5 Filemon ya. Kita akan ketemu 10.30 ya. Ini kelompok 1 ya. Silakan diskusi ya kelompok 1. Kelompok 3 banyak ini ya. Oke. Thank you. Iya, silakan diskusi. Semua bekerja ya. Sudah nggak usah. Terus itu kan. Apakah semua sudah gabung ini? Kita akan mulai presentasi ya. Ibu Guru akan mulai dari kelompok 1. Silahkan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, Karen silahkan. Hasil tugas kelompok 1. Perbedaan pantun dan syair. Kalau pantun itu bersejak AB, sedangkan syair adalah A. Tugas membuat pantun. Menanam bunga dengan mama, tanam di pot, dibuat bonsai, bekerja samalah dengan sesama, agar pekerjaan cepat selesai. Jenis pantun di atas adalah pantun nasihat. Amanat, kita harus saling bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Tugas kedua, penyebab jantung koroner, penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti bahan kimia dan asap rokok. Gangguan pada organ peredaran darah dan penyebabnya, anemia, kekurangan sel darah merah, leukemia, demam berdarah, leukemia, kelebihan sel darah putih. Yang ketiga, demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, hemofilia, darah sukar membeku dan menyebabkan peredaran sulit berhenti. Talasemia. Yang kelima, talasemia,
kelainan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan sehingga mengakibatkan protein yang ada di dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin memberikan komentar atau masukan? Kalau pendapat saya ada jawaban yang sama, sudah bagus, sudah. Yang lain ada yang mau kasih tanggapan lagi? Kalau saya jawabannya sudah bagus, tapi kalau yang ciri-cirinya itu bisa lebih lengkap. Kalau kita itu pantun itu bersajak AB-AB, terus itu barisnya 1 dan 2 adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Terus kalau isi syair yang bersajak AAA itu sudah bagus, itu benar, tapi ditambah lagi itu semua barisnya adalah isi gitu. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, ayo kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan sekarang kelompok 2. Yang menyebabkan jantung koroner adalah kebiasaan merokok merupakan penyebab penyakit jantung koroner karena zat nikotin dan karbon monoksida. Gangguan pada organ peredaran darah dan penyebabnya. Yang pertama, anemia. Penyebabnya adalah kekurangan sel darah merah. Yang kedua, leukemia. Penyebabnya sel darah putih yang berlebihan. Yang ketiga, demam berdarah. Penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, hemofilia. Penyebabnya tubuh kekurangan protein dalam proses pembekuan darah. Yang kelima, thalassemia. Penyebabnya adalah kelainan darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau kasih pendapat? Kalau kami dari kelompok 1 presentasinya bagus. Oke, nah sekarang kasih aplaus untuk kelompok 2 juga ya, sudah mengerjakan dengan bagus. Jadi kamu sudah tahu ya perbedaan pantun dan syair yang kamu kasih tahu itu betul ya. Kalau pantun itu bersaja AB-AB, kalau syair itu bersaja AA-AA. Nah, kalau dia pantun itu ya, baris pertama dan kedua ada sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Sedangkan pada syair, semua baris itu adalah isi. Dan biasanya syair itu berupa nasihat, ya. Oke? Nah, Ibu Guru akan coba jelaskan, ya. Bahkan share screen dari hasil diskusi kita tadi ya, dan yang kamu presentasikan tadi. Nah, ini tadi kamu sudah tahu ya, yang kita pelajari hari ini adalah tentang pantun. Apa itu pantun? Coba bisa dibaca apa pengertian pantun, silahkan. Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Pada awal mulanya pantun merupakan sastra lisan, tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan. Ya, inilah pengertian pantun, yaitu ini adalah jenis karya sastra lama ya, puisi Melayu asli ya. Dan ini sudah mengakar di budaya masyarakat. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, apa saja syarat-syarat ciri-ciri pantun? Pastinya kamu juga sudah baca di materi ajar kita ya. Silakan bisa bacakah apa saja? Siapa yang bisa baca? Silakan. Tiap-tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang pertama, yang kedua, tiap-tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, berjajak silang AB-AB. Yang keempat, baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi pantun.
Ya, itu yang menjadi ciri-ciri pantun, ya, itu menjadi ciri-ciri pantun. Nah, pastinya kamu sudah tahu ya, terdiri dari 4 baris, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, bersajak silang ABAB, baris ke-1 dan 2 disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Nah, ini contohnya, perhatikan pantun berikut ya. Burung nuri di dalam sangkar, sangkar dibuat dari bambu. Tidak baik sering bertengkar, kala menang jadi abu. Nah, perhatikan, sudah ditandai ya, baris pertama dan kedua ini disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat ini disebut isi. Nah, sekarang kita perhatikan sajaknya. Apa yang dimaksud sajak ABAB? Di akhirnya, perhatikannya, ini ada huruf apa di akhirnya? Huruf apa? Di baris pertama huruf, ini huruf apa? R. Yang di merah ini AR, ya. Di baris ketiga juga AR. Jadi sama dia, 1 dan 3 sama ya. Nah, di baris kedua huruf apa terakhirnya? U. Di baris keempat juga U. Jadi itu deh. Jadi ini yang dimaksud dengan bersajak silang ABAB ya. Pastinya kamu sudah paham ya di sini ya. Oke. Kita next. Nah, ada pantun apa saja ya berdasarkan isinya ya. Jenis pantun berdasarkan isi. Oke, boleh baca satu orang. Karis boleh baca ini, Karis? Bisa, oke Bu Guru. Ya, silakan. Jika pergi ke Pulau Madura, harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Ya, itu pantun pertama. Nah, pantun kedua boleh baca silakan, Lydia. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan sepat nyangkut di jaring. Perut ikan menahan tawa, melihat gigi palsu, loncat ke piring. Perut sakit. Oke. Yang ketiga, Ruth boleh baca? Indahnya pelangi karena warna, dilihat ketika sore hari. Kalau Tuhan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Oke, hewan apakah? Apa jawabannya nih? Ayam jantan. Apa jawabannya? Ayam jantan. Oke, yang keempat boleh silakan, siapapun boleh baca silakan. Yang keempat. Silakan. Ayam sambung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga. Oke, ini tadi kamu sudah baca pantunnya. Nah, yang pertama ini adalah jenis pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan apa? Mendidik dan memberikan nasihat berupa moral, budi pekerti, dan lainnya. Ya, nah pantun kedua itu termasuk pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu, ya, yang menarik juga. Ya. Nah yang ketiga, pasti tahu nih pantun apa yang ketiga? Pantun apa? Yang ketiga? Iya, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun apa? Kiasan. Pantun apa yang keempat? Pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan, ya, atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat, ya. Jadi inilah jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Oke. Nah, sekarang ya, tadi kamu sudah menentukan amanat pantun, ya. Jadi kira-kira cara menentukan amanat pantun itu, ya, itu adalah bagaimana kamu harus mengetahui dulu isi atau makna dari amanat pantun itu. Baca dulu, baca dan pahami bagian isi pantun dengan seksama. Lalu kamu kemudian ceritakan, ya, ceritakan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, tadi juga Ibu Guru sudah jelaskan apa itu amanat pantun. Ya, yaitu pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun, ya. Jadi itu artinya amanat pantun. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke gangguan kesehatan pada darah manusia, ya. Ada apa saja? Oke. Nah, gangguan kesehatan pada darah manusia itu ya terjadi karena faktor non keturunan dan keturunan, ya. Nah, biasanya kalau ini akibat dari ya pola hidup, kalau non keturunan ini biasanya pola hidup yang tidak sehat. Misalnya sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, makanan berkolesterol tinggi, ya. Nah, itu biasanya kalau yang gangguan pada peredaran darah non keturunan. Nah, apa saja gangguan peredaran darah pada
non keturunan, ya, faktor non keturunan. Ya, berikut contohnya. Apa yang pertama? Apa ini yang pertama? Anemia. Iya, anemia. Oke. Nah, apa itu pengertian anemia? Boleh baca? Silakan. Siapapun boleh, silakan. Anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah, eritrosit, dan hemoglobin Hb yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal, kurang darah. Ya, anemia ini biasanya disebut juga penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh kita. Ya, akibat apa? Kurangnya sel darah merah. Nah, apa saja gejala umumnya? Ya, ini harus kita perhatikan. Yang pertama, biasanya pucat pada kelopak mata. Ya, ini kelopak mata. Mual, ya, serasa mau muntah begitu ya. Denyut jantung tidak beraturan. Kemudian keletihan berlebihan, mudah capek gitu ya. Sakit kepala dan kerontokan pada rambut ya. Inilah gejala umum pada penyakit anemia. Nah, bagaimana kira-kira cara mencegahnya? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi ya. Contohnya di gambar apa? Ini apa? Gambar apa? Telur ini? Brokoli. Gambar? Sayur-sayuran. Ini gambar? Tempe. Tempe. Ini? Daging. Daging. Ini? Daging. Daging juga ya. Ini gambar? Kacang. Iya, kacang kayak biji-bijian ya. Jadi ini yang harus kita konsumsi karena ini zat besinya tinggi ya. Tetapi ada juga yang harus kita hindari, kita kurangi ya. Nah, ini contohnya apa ini? Kopi. Ini apa contohnya? Kopi ya. Ini lalu Teh. teh. Iya, jadi ini harus kita kurangi ya. Oke. Nah, itu untuk penyakit anemia. Nah, sekarang kita masuk penyakit apa yang kedua? Penyakit leukemia. Oke. Boleh baca satu orang? Gantian, boleh baca? Leukemia disebut juga sebagai kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan, sehingga jumlahnya di dalam darah melebihi normal. Sel darah putih yang berlebihan tidak hanya memakan bakteri tetapi juga memakan sel darah merah sehingga tubuh mengalami anemia berat. Iya. Nah, leukemia ini biasa disebut juga kanker darah. Ya, kanker darah ini kenapa? Karena jumlah sel darah putih yang berlebihan, ya, kelebihan sel darah putih. Dan ini juga sangat berbahaya, ya, kalau penyakit leukemia ini, ya. Nah, ini gejala-gejalanya diperhatikan ya. Nah, kehilangan nafsu makan, badan berkurang, ya, mudah lelah dan pucat. Nah, kayak penyakit apa tadi toh? Rentan mengalami memar atau berdarah, ya, gampang memar, luka ya. Rasa tidak nyaman di bawah tulang rusuk kiri bawah. Kemudian infeksi radang tenggorokan, lalu pembengkakan kelenjar getah bening, ya. Inilah gejalanya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Nah, biasanya dengan metode kemoterapi. Kalau kamu pernah dengar ya, itu kalau orang kena kanker biasa di kemoterapi, lalu biasanya terapi radiasi, tapi ini jarang digunakan ya. Lalu ini namanya ada lagi yang ketiga transplantasi bone marrow atau sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang. Kemudian pemberian obat-obatan tablet dan suntik. Nah, terakhir transfusi sel darah merah atau platelet ya. Jadi inilah cara pengobatan untuk penyakit leukemia. Nah, kita masuk penyakit berikutnya. Ini pasti kamu sudah tahu, sering dengar ya. Penyakit apa ini? Penyakit apa? Demam berdarah. Iya, ada yang pernah demam berdarah belum? Ada? Yang pernah? Ada? Oh, tidak, mudah-mudahan tidak ada ya. Sehat-sehat kita semua ya. Nah, demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Tadi kamu sudah sebutkan ya, saat kamu tadi presentasi, dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, apa saja gejalanya? Biasanya demam yang mendadak, ini biasanya 2-7 hari ya. Lalu lemah, lesu, gelisah, lalu nyeri hulu hati, lalu disertai tanda pendarahan di kulit.
ya, dan agak shock begitu ya. Nah, itu dia gejala dari penyakit DBD. Nah, kalau pencegahannya bagaimana? Kita pasti sering dengar, ingat 3M. Di televisi sering lihat iklan toh? Iklan-iklan seperti ini toh, 3M plus katanya. Yang pertama apa nih? Sama-sama kita baca, silakan. Boleh buka mikrofonnya. Apa yang pertama? Menguras tempat penampungan air. Iya, menguras tempat penampungan air. Yang kedua? mengubur barang bekas. Barang bekas. Iya, yang ketiga? Menutup tempat penampungan Yang ketiga air. ini? Iya, menutup tempat penampungan air. Ya, jadi inilah 3M. Ya, ada plusnya. Plusnya yaitu hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu. Ya, kalau mungkin ada orang yang biasa pakai obat nyamuk atau pakai apa itu yang di tangan itu ada toh? Ya. Nah, itu dia ya untuk menghindari ini semua. Jadi kalau misalnya di rumahmu ada apa? Tempat-tempat penampungan air yang terbuka, kalau boleh itu jangan ya, langsung dibuang airnya karena takut nanti jentik-jentik nyamuk ada di situ, ya. Oke? Itu dia untuk demam berdarah. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada penyakit faktor keturunan. Tadi kan faktor non keturunan, ini keturunan berarti karena ada karena faktor dari genetik, ya. Nah, apa itu yang pertama adalah penyakit apa ini? Penyakit apa? Hemofilia. Hemofilia. Nah, apa itu penyakit hemofilia? Yaitu gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah. Nah, ini tadi akibat dari kelainan genetik, ya. Ini faktor keturunan, ya. Itu dia kalau hemofilia, adanya gangguan pembekuan darah. Nah, apa saja? Bagaimana cara menanganinya kalau penyakit ini? Nah, yang pertama itu perhatikan ada rest. Rest itu istirahat, ya. Yang kedua itu adalah ice, kompres dengan es untuk mengurangi nyerinya. Yang ketiga adalah compression, tekan kemudian bebat untuk mengurangi pendarahan, ya, tekan dia kemudian. Kemudian elevation, yaitu posisikan lebih tinggi dari dada, ya. Jadi ini dia rise, istilahnya rise ya, rest, ice, compression, and elevation. Ini cara penanganannya. Ini untuk penyakit hemofilia. Nah, kita masuk penyakit yang kedua, penyakit faktor keturunan yang kedua, yaitu penyakit apa ini? Penyakit apa? Thalassemia. Thalassemia. Oke, silakan boleh baca. Apa itu thalassemia? Penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah, akibatnya penderita mengalami anemia. Iya, ini penyakit keturunan ya, penyakit keturunan di mana tubuh kita tuh nggak bisa memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Ini hampir sama, gejala ini hampir sama dengan anemia, ya, sama dengan kayak anemia tadi. Nah, ini ada gejala-gejalanya ya, pucat, denyut jantung menjadi cepat, sesak napas, nah pusing, ya, lalu perubahan bentuk kepala. Nah, ini adalah beberapa gejala dari thalassemia, ya. Oke. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sekarang tadi kamu juga sudah diskusi, kamu juga sudah presentasi, Bu Guru juga kita sudah mengevaluasi ya, sudah menjelaskan ya. Nah, sekarang kita akan icebreaker ya. Kita akan bermain kuis. Oke? Siap-siap ya. Kita akan bermain kuis. Ayo. Guru bisa betul semua. Jonathan luar biasa, betul semua, lolos dia. Oke, siapa lagi? Ada? Saya sudah selesai, Bu Guru. Jonathan sudah selesai, Melody sudah selesai. Nah, sekarang ya, Ibu Guru nanti kamu akan ya kerjakan evaluasi, ya, akan kerjakan evaluasi itu di quizzes, ya, itu di quizzes. Oke, ini kodenya 470897. Pertama itu ada Dinara tadi ya. Ada siapa kita lihat? Wah, Dinara. Yang kedua ada Karen. Yang ketiga ada Calvin. Oke, ya. Nah, ini nilaimu bisa lihat ya. Ini skor-skormu, mana kamu yang salah benar di sini ada. Ya, nanti Ibu Guru akan ambil nilainya.
Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sebelumnya ya, Ibu Guru mau bertanya. Kira-kira dari kita belajar dari awal tadi, apa saja yang sudah kita pelajari kira-kira? Ayo. Apa yang sudah kita pelajari? Silahkan. Apa yang sudah kita pelajari? Silakan. Tentang pantun. Tentang pantun, iya. Siapa? Ya, Keren? Syair. Apa lagi? Peredaran darah. Tentang gangguan peredaran darah. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan dari yang disebut teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkankah pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu Guru. Silakan Melody. Bahwa pantun itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pantunnya itu bersajak AB, kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian biasanya baris ke-1 dan ke-2 berisi sampiran, dan baris ke-3 dan ke-4 itu isi dari pantun tersebut. Oke, ya bagus ya, itu kesimpulan dari Melody ya. Bagus, silakan yang kedua. Ada lagi mau memberikan kesimpulan? Siapa? Oh, Dinara, silakan Dinara. Saya Bu. Ya, silakan Dinara. Pantun dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama pantun jenaka, yang kedua pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, dan yang terakhir pantun kiasan. Iya. Oke, itu kesimpulan dari Dinara. Yang lain, ada lagi mau menambahkan atau ada? Silakan. Ada Bu. Iya, silakan John. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Kalau yang non-keturunan itu ada anemia, leukemia, dan demam berdarah. Sedangkan faktor keturunan yaitu hemofilia dan thalassemia. Iya, oke. Nah, dari disebutkan temanmu tadi, ya itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu mengenai ciri-ciri pantun, ya. Tadi temanmu sudah sebutkan apa saja ciri-ciri pantun. Yang kedua itu tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, ya. Ada 4 jenis tadi ya. Dan yang ketiga adalah tentang gangguan peredaran darah manusia, yaitu oleh faktor keturunan dan faktor non keturunan, ya. Itu yang menjadi ya refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, nah untuk pembelajaran kita berikutnya, Ibu Guru harap kamu sudah belajar ya. Kita akan belajar tentang kegiatan usaha ekonomi, ya. Pasti pernah dengar ya, kegiatan usaha ekonomi. Nanti tolong kamu pelajari. Oke, pembelajaran kita sampai di sini, ya. Nah, kita akan mengakhiri, ya. Tadi di awal kita berdoa, nah di akhir juga kita berdoa, ya. Puji syukur jaringan kita bagus ini ya. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita bagus, lancar ya. Oke, pimpin doa. Tadi siapa yang awal? Karis ya? Oke, silakan Karis, boleh pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami selesai pembelajaran. Berkati Bu Guru yang sudah mengajarkan kami. Berkati juga teman-teman, semoga mereka sehat selalu, dan Bu Guru juga sehat selalu, dan dosennya Pak Guru juga bisa sehat selalu dan bisa mengajarkan kami lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Karis. Terima kasih anak-anak buat hari ini pembelajarannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Oke, silakan yang mau live silakan. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat siang semua.